Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung.
tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat,
Sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan,
Cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus,
lautan samudera raya, bumi ini kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tidak lama lagi kita akan memulai perayaan Vijili Paskah kita, dan akan didahului dengan upacara Lusernarium atau upacara cahaya, dan mohon lampu dipadamkan. Tolong petugas lampu memadamkan lampu. Bapak, Ibu, dan saudara, sudah dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa. Segala abad. Kepadanya lah kemuliaan sepanjang segala masa. Tahan. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi.
gambar arak. Semua ambil nyala api dari satu lilin. Jangan mengambil dari korek sendiri, kan itu bukan Paskah itu namanya. Cahaya Kristus. Ayunkan dulu kamu. Cahaya Kristus. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan
kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita, bersorak lagu gembira, nebus kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mana pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati itu dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kubunya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersorak nyanyi bagi Kristus, bersyukurlah kepada betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya
meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Sama cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Saudara-saudara terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, dengan perarakan lilin, marilah dengan tenang hati kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Mari kita berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Kita mendengarkan bacaan-bacaan. Lilinnya yang ditiup, tutup dengan
Lampu dinyalakan. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Refrein, utuslah rohmu. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya, bumi itu kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Refrein, utuslah rohmu. Di lembah-lembah engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung.
Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Refrein. Dari bangsalmu engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Refrein. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Refrein. Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Firman Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah
segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab Engkau mentaati firman-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Refrein, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Refrein, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Refrein, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau melipat gandakan anak-anak perjanjian-Mu di seluruh penjuru dunia, dengan mencurahkan rahmat yang menjadikan manusia anak-anak Allah. Apa yang dijanjikan kepada Abraham, anakmu, untuk menjadi bapa bagi segala bangsa, ini terlaksana berkat misteri Paskah. Buatlah umatmu pantas menikmati rahmat panggilan itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutkanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Refrein. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya
dibenamkan ke dalam laut teberau. Refrain. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, ya Tuhan, menghancurkan musuh. Refrain. Engkau membawa umatmu dan mencangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu, di tempat kudus yang didirikan tangan kananmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Refrain. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedissimus te, adoramus te, glorificamus te,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah hari Sabat berlalu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Maka berkatalah satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur bagi kita? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang berpakaian putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, malam Paskah adalah Vigili Paskah. Artinya berjaga-jaga sambil menantikan kebangkitan Yesus. Filigere dalam bahasa Latin berarti berjaga-jaga. Jadi belum kebangkitan. Dalam Perjanjian Lama, malam Paskah adalah menantikan lewatnya Tuhan di Mesir untuk membebaskan Israel dari perbudakan, seperti kita ingat dalam bacaan. Sekarang sambil menantikan kebangkitan Kristus, kita merenungkan seluruh kebaikan Allah, seluruh rencana Allah di masa lalu, sejak penciptaan manusia hingga sekarang ini, di mana Tuhan mempersiapkan, melaksanakan, dan memanggotai penebusan terhadap kita semua. Dan itu terjadi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang merupakan satu peristiwa iman. Di masa lalu, malam Paskah karena begitu panjang, direnungkan 12 bacaan. Setelah Konsili Vatikan kedua, dikurangi menjadi 9 bacaan. Seperti dalam keadaan normal, kita membaca 9 bacaan. Tapi dalam masa pandemi, kita diperkenankan membaca hanya 5. Supaya jangan terlalu banyak duduk-duduk saling menularkan kalau ada yang sudah kena virus. Saudara-saudara kekasih, sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan langsung merencanakan untuk menyelamatkan umat manusia kembali. Tapi untuk itu dia harus mempersiapkan satu bangsa, umat Israel. Supaya oleh bangsa itu lahirlah atau datanglah utusan Tuhan untuk mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Dan ketika Yesus datang, dia mengajak manusia bagaimana caranya kembali kepada Tuhan. Pertama dengan taat kepada perintah Tuhan. Mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Lalu kemudian memberikan diri, dipersatukan dengan kematian Yesus di dalam baptisan. Seperti tadi kita dengarkan dalam surat Paulus kepada umat di Roma. Ketika kita dibaptis, kita mati bersama Yesus. Manusia lama kita dimatikan.
supaya kita bangkit bersama Yesus dalam keadaan manusia baru. Jadi Yesus mengajak kita menerima tawarannya untuk kembali kepada Allah dengan menawarkan permandian. Nah, orang-orang yang sudah menerima Yesus ini membentuk satu komunitas gereja. Ini semua adalah inisiatif Allah. Karena manusia dengan segala usaha dan segala kemampuannya tidak dapat kembali kepada Tuhan. Hanya melalui Tuhanlah, hanya inisiatif Tuhanlah dapat menyelamatkan kita. Maka kita merayakan peristiwa Paskah itu adalah peristiwa pelaksanaan secara paripurna rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk kembali kepada Allah dalam baptisan, kita harus memutuskan hubungan dengan setan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka mengadakan persekutuan dengan iblis atau setan. Dan sejak itulah manusia berada dalam kuasa setan. Barulah ketika Yesus datang, Dia membebaskan kita dari kuasa setan itu melalui sengsara wafat dan kebangkitannya. Yang demikian, secara legal formal kita sudah lepaskan dari kuasa setan. Tetapi kalau secara legal formal kita sudah dilepaskan dari kuasa setan, tapi kita sendiri masih memihak setan, keselamatan tidak terjadi. Maka kita harus, kalau kita mau kembali kepada Tuhan melalui baptisan, kita harus menolak setan, menyangkal setan, memutuskan hubungan dengan setan. Karena itu sebelum dibaptis, kita mengadakan sumpah. Jadi baptis, janji menolak setan dengan segala pengaruhnya. Dan hanya berpegang pada Allah, Sang Pencipta kita. Karena itu puncak penyelamatan kita rayakan malam ini, di mana kita secara formal dilepaskan Tuhan dari kuasa setan. Kita harus secara pribadi mengakui itu, bahwa saya sudah dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa iblis. Karena itu saya mau menolak setan, menyangkal setan dengan segala pengaruhnya. Itu lihat terjadi di seluruh dunia. Malam Paskah adalah malam baptisan bagi calon baru. Dan semua orang beriman kembali membaharui komitmennya. Itu tidak lagi terpengaruh oleh iblis, tidak lagi ikut godaan iblis, menolak setan dan segala macam. Dan hanya mau mendengarkan Allah dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara, malam ini seperti seluruh umat Katolik di dunia, kita ikut membaharui komitmen kita. Bahwa kita hanya hidup untuk Allah dan tidak mau lagi bersekutu dengan iblis. Gereja memberikan kita kesempatan 40 hari untuk secara praktis menolak godaan-godaan setan itu dalam dosa-dosa kita, kecenderungan kita. Nah, kadang-kadang yang gampang menggoda kita adalah soal makanan, kenikmatan daging. Karena itu kita ajak berpuasa. Supaya kita latihan menahan diri, tidak terpengaruh oleh iblis. Bukankah Adam dan Hawa jatuh karena
makan buah. Maka makanan itu menjadi sarana yang empuk untuk mempengaruhi manusia oleh iblis. Yesus juga, godaan pertama di padang gurun adalah makanan. Ia digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti. Karena manusia itu membutuhkan makanan. Makanan merupakan kebutuhan primer. Begitu gampang dijadikan sarana oleh iblis untuk menarik kita kembali. Jadi saudara-saudara kekasih, secara formal, secara teologi, Tuhan sudah membebaskan kita dari pengaruh setan. Hubungan dengan setan sudah diputuskan oleh Tuhan. Tapi ini tidak otomatis terjadi kalau kita sendiri masih mau memihak setan. Tetap kita dalam kuasa iblis. Dan itu iblis masih bekerja terus mau menarik kembali manusia masuk dalam pengaruhnya. Itu sebabnya makin meningkat dosa. Bahkan dikatakan bahwa akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, iblis meningkatkan kekuatannya untuk mencari manusia semakin banyak sebelum pengadilan terakhir datang. Itu marilah saudara kita pada malam hari ini dengan penuh keyakinan sungguh menyangkal setan. Bukan hanya di mulut saja, tapi sungguh dari hati berniat supaya setelah merayakan Paskah kita juga bangkit dalam tubuh yang baru, tubuh rohani yang baru. Sebagaimana Yesus, ia bangkit dalam tubuh rohani yang baru. Lebih daripada itu saudara-saudara, Paskah ini bukan hanya ibadah, bukan hanya kenangan, tapi satu panggilan. Panggilan untuk hidup bersama dengan semua orang. Karena Yesus bangkit menebus semua orang, bukan hanya orang Kristen. Karena itu kita dipanggil untuk merangkul semua orang sebagai saudara kita. Tanpa memandang suku bangsanya. Tapi kita memandang Tuhan yang mencintai semua orang. Kita mau menyerupai Tuhan yang rela menebus siapa saja. Sehingga kita dipanggil untuk membentuk persaudaraan sejati. Untuk dapat membentuk persaudaraan sejati dengan orang lain di luar gereja, tentu di dalamnya kita harus bersaudara lebih dahulu dengan saudara-saudari seiman. Lalu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, kita membentuk persaudaraan dengan orang-orang di luar iman kita. Itulah saudara-saudara yang menjadi pokok renungan kita malam ini. Kita syukuri penyelamatannya telah dilaksanakan secara sempurna. Memutus rantai hubungan kita dengan iblis. Maka kita yang sudah secara resmi menyatakan putus hubungan dengan iblis ketika dipermandikan, mari kita kembali baharui. Karena bisa saja kadang-kadang kita tanpa sadar atau sadar juga, karena pengaruh dunia ini, kita kembali bersekutu dengan iblis. Karena setan itu sangat halus caranya. Dia tak pernah langsung konfrontasi dengan manusia. Dia masuk dulu dalam kepentingan manusia, lalu dari dalam jadi menjatuhkan manusia. Kalau setan langsung konfrontasi manusia, pasti manusia tahu, oh saya tidak mau kalau begitu. Dia mau menjatuhkan Yesus. Dia mengutip kitab suci. Karena dia pikir, wah Yesus kan ini baru-baru
deklarasikan oleh Bapa di surga bahwa dialah anaknya, maka pasti kalau saya kutip kitab suci, dia pasti taat. Dikutipkanlah kitab suci. Ternyata karena Yesus tahu ini adalah iblis yang akan mengagalkan penebusan umat manusia, dia melawan juga dengan kitab suci. Sehingga akhirnya iblis kalah. Karena itu marilah malam ini dengan penuh kesadaran kembali memberi komitmen kita untuk menyangkal setan dan segala pengaruhnya, segala kesia-siaannya, supaya kita menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama kita yang telah kita coba asah di dalam masa Prapaskah, masa puasa, dan masa tobat. Sayangnya saudara-saudara bahwa penyangkalan terhadap setan ini kita tidak bawa di hadapan Allah. Kita mau menyangka sendiri, kita tidak mampu. Kita mau mengampuni dosa kita sendiri, tidak bisa kita ampuni dosa kita sendiri. Maka ketika diadakan ibadat tobat, banyak yang tidak mau datang. Masih bersekutu dengan setan. Atau merasa mampu melepaskan dirinya dari kungkungan setan. Pada disitulah setan berbisik. Tidak usah kau pergi ke situ, kau tidak punya dosa. Kau bukan pensina, seperti Farisi yang masuk di Bait Allah itu. Aku bukan pensina, aku bukan pembunuh, bukan perampok. Tidak ada salahku seperti orang di belakang itu. Itu iblis yang masuk dalam pikiran kita. Sekarang-kadang kita merasa suci. Padahal kalau kita tidak menangkap sabda Allah, sebaik apapun kita lakukan, kita tidaklah menjadi suci. Tidak semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk surga, masuk kerajaan Allah. Mereka melakukan tidak apa-apa, aku di surga. Sekali lagi, kehendak Bapa itu terungkap di dalam perintah gereja. Mengaku dosalah sekurang-kurang setahun sekali. Itu maksudnya apa? Untuk memutuskan hubungan dengan iblis minimal sekali setahun, kalau perlu berkali-kali. Tapi setahun sekali tidak pernah memutuskan hubungan dengan iblis, bagaimana kita katakan bahwa tidak saya menyangkal setan? Jadi kalau kita mengucapkan sekarang saya menyangkal setan, mana buktinya? Ini menjadi bahan renungan bagi kita saudara-saudari. Kita akan memasuki bagian. Sebenarnya kalau ada katekumen itu bagian permandian. Tapi ada katekumen kita, tidak ada juga litani. Begitu kita akan langsung masuk dalam pemberkatan air baptis. Air baptis ini akan digunakan sepanjang tahun. Kita persiapkan hati kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar
memenuhi air ini. Semoga semua orang yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang di atas permukaan air. Sejak itu, air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham berseberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan, putra-Mu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, Ia mengalirkan air dan darah dan lambungnya. Sesudah bangkit, Ia mengutus para murid-Nya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon Tuhan, pandanglah gereja-Mu dan suruhlah membuka baginya sumber air baptis ini. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semua manusia yang diciptakan menurut fitrah-Mu, dan dengan sekalian baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaraan Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam air ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkanlah dan urutkanlah Dia selama-lamanya.
berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, mari kita membarui janji baptis kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Mari kita berdiri dengan penuh kesadaran, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menolak setan? Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburannya tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaannya tidak adil, tidak jujur, yang melanggar hak asasi manusia? Apakah saudara sanggup melaksanakan tema aksi puasa tahun 2021? Semakin beriman, semakin solider. Kita sudah memutuskan mata rantai dengan setan. Mari kita memihak Allah. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh para Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sekandang Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Allah kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan diperciki dengan air kudus, mengingatkan kembali air baptis yang telah kita terima.
Mari kita sekarang panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus. Ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon bagi tanah air kita. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh. Ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Kami mohon bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan. Ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain. Ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur dari Dia Patriarkat di Padang bersama Christian Yusdi yang berhari ulang tahun, dan pimpinlah hidup mereka selanjutnya agar semakin setia mencintai Engkau. Kami mohon. Demikian juga terimalah arwah semua anggota keluarga dari Siri Morok yang tertulis di sini. Semoga berkat kebangkitan Kristus Engkau boleh memberikan kebahagiaan abadi kepada mereka. Kami mohon kita berdoa untuk wujud kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil ribu benar dosa manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dari usaha manusia yang kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terima dan penuh segala roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu, anak domba Paskah, yang telah dikurbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, sehingga dengan iman yang kokoh, kami menyongsong masa depan yang cerah. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari, untuk kudus akan dinyanyikan oleh trio Kita Menyanyi Dalam Hati. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun tersemua pada malam hari ini, layalah Kau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus adalah domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dengan bangkit Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga. Ya bermada memuliakan keagungan-Mu
sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Allah sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada malam Paskah ini, kami menghadap Diko Setisi Jiwa dengan jemaat separoki dan keuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu tubuh oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami yang beriman. Ia telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Akan semua orang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebaikan abadi, bersama Santa Maria, Parawanda Bunda Allah, bersama para rasul semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Kau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Yang memperhitungkan dosa kami, sepertikalah iman gerejamu, dan resilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau adalah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu.
bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang seagung ini. Bersiaran umat beriman merindukan perjamuan Tuhan, dipersatukan semua dalam kurban cinta maha mulia, dengan menyambut tubuh dan darahnya hadirlah Kristus menguatkan jiwa di dalam kebenaran sabdanya. Iman kita diteguhkan, kita diutus membawa damai, mewartakan kabar sukacita, berbagi cinta pada sesama. Selama-lamanya. Et dies quam feci Dominus, exultemus et pletemus in ea. Alleluia, alleluia. Et dies quam feci Dominus, exultem et pletem in ea. Alleluia, alleluia. rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Kristus anak domba kita sudah dikorbankan. Mari kita merayakan pesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mencurahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehat sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman. Tolong ya, toh kasih nyala lampu ini, kasih nyala sakramen di dalam. Poster, kasih nyala lampu, kita pernakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan warta paroki, kita terlebih dahulu akan mendengarkan ucapan selamat Paskah dari Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Rasul Parepare. Pada Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki, dengan hormat disilahkan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena cinta dan kemurahan-Nya kita boleh merayakan Paskah tahun ini dengan damai dan aman. Karena itu, selaku Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Rasul Parepare, kami mengucapkan selamat Paskah kepada kita sekalian. Tentu saja, penyelenggaraan perayaan-perayaan dalam pekan suci mulai Minggu Palem sampai malam hari ini, atau malam Vigili Paskah ini, persiapan dari pelbagai pihak
sehingga semua upacara dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam persiapan perayaan-perayaan ini. Pertama-tama, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memungkinkan kita sekalian boleh merayakan Paskah atau perayaan Paskah dengan aman dan damai. Yang kedua, kepada Pastor Paroki, Pastor Anton Sarunggaga, yang telah mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memimpin perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, dan semoga pelayanan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai pastor di dalam perjalanan hidup. Yang ketiga, kepada pihak keamanan, Polri, Korps Brimob, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, FKUB, dan Kesbangpol yang telah menjaga keamanan dan ketertiban, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama perayaan-perayaan suci dalam pekan ini dapat terlaksana dengan baik dan aman. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga Tuhan menganugerahkan segala berkat kepadanya. Juga untuk semua seksi yang telah terlibat di dalam persiapan. Semua seksi memberikan sumbangsi berupa waktu, tenaga, perhatian, bahkan paling mendasar adalah rasa memiliki, sehingga tanpa lelah mereka turut serta dalam persiapan ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Juga secara khusus kepada seluruh petugas liturgi yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga kepada kelompok kecil seksi musik liturgi yang telah membawakan lagu-lagunya sebagai ungkapan rasa cinta dan memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu yang telah dikumandangkan. Juga kepada seluruh umat yang hadir dalam perayaan ini, yang telah mentaati dan melaksanakan aturan protokol kesehatan. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya sadar bahwa semua yang kita lakukan itu untuk kebersamaan dan ketenangan serta kedamaian, kebahagiaan kita sekalian. Dan akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, dan harapan saya supaya di dalam kehidupan kita semangat Paskah mengobarkan hati kita untuk
merenungkan dan melaksanakan tema APP tahun 2021, semakin beriman, semakin solider. Di mana kita harus solider? Di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam rukun kita, di dalam paroki kita, dan di dalam masyarakat di mana kita hidup dan ada. Jadi mari sekali lagi saya mengajak kita untuk mengamalkan, laksanakan secara konkret tema APP tahun 2021 dalam kehidupan kita. Kalau kita melaksanakannya, mempraktekkan dan mewujudkannya dalam hidup kita, maka yang kita alami adalah damai. Kristus datang ke dunia membawa damai bagi seluruh umat manusia. Kristus bangkit, Kristus jaya, dan Kristus mulia. Demikian ucapan selamat Paskah dan harapan dari kami sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Rasul Parepare. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki Parepare yang telah menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus ucapan selamat Paskah. Selanjutnya, Warta Paroki tanggal 3 dan 4 April 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu Paskah kedua atau Minggu Kerahiman Ilahi. Sabtu 10 April 2021, Misa jam 18.15. Petugas, Lektor 1, Ibu Hendrika Pasasa, Lektor 2, Ibu Estepi Patila, Doa Umat, Ibu Cornelia Tapi, petugas membagi komuni, Bapak Noldi Rengkuan, Frater Edward HHK, Bapak Ferdi Kafendi, Bapak Alusius Sandri, dan Bapak Yohanes Misi. Warta Paroki, Bapak Raimundus EB. Minggu 11 April 2021, Misa jam 7.30. Petugas, Lektor 1, Ibu Lewita Pasasung, Lektor 2, Ibu Yulia Narita, Doa Umat, Ibu Mariana Natalius, petugas pembagi komuni, Bapak Hendrik Sampai Angin, Bapak Andreas Tena, Bapak Mercy Batkies, Bapak Clemens Colin, Bapak Ferdi Kafendi. Warta Paroki, Bapak Martinus Jimong. Lain-lain, petugas pengukur suhu, Sabtu 10 April 2021, Rosani dan Agnes Sarma. Minggu 11 April 2021, Antonius Boli dan Martin. Akan menikah Florence Winston Paladan dari Karawang dengan Rani Lantang Pararuk dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor kepada pastor paroki. Ini adalah pengumuman ketiga. Tambahan, pengambilan air suci bagi umat yang ingin mengambil air suci itu akan dilayani oleh Bapak Yosef Ruru. Jadi umat tidak diperkenankan untuk mengambil sendiri air suci yang ada di samping altar. Tambahan berikut, demi ketertiban dan menghindari kerumunan, yang keluar gereja terlebih dahulu sesudah perayaan ini adalah umat yang ada di lantai dasar, kemudian menyusul umat yang ada di bagian tengah, dan terakhir umat yang ada di balkon.
Demikian pengumuman. Sekian dan terima kasih. Ya, saya ucapkan saja selamat Paskah karena besok saya tidak ada. Saya kepindah. Semuanya secara teologi Yesus belum bangkit. Nanti setelah jam 00 baru masuk kebangkitan. Tapi tidak apa-apa, saya ucapkan bangkit karena sudah memberi janji baptis tadi. Sudah bangkit duluan daripada Yesus. Maka itu saudara-saudara yang dapat kartu untuk besok, jangan disia-siakan karena besok ada hari Paskah. Ini baru malam Paskah. Jangan ambil kartu lalu tidur di rumah, kasih orang lain supaya paroki kita mesti merayakan Paskah dengan meriah. Banyak orang. Biasanya kalau hari Paskah sudah sepi. Pengalaman kehilangan mungkin karena orang mengira bahwa malam Paskah sudah selesai Paskah, padahal semuanya belum. Jadi saudara-saudara kekasih, saya mengulangi lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan seluruh acara ini. Panitia yang dirangkap oleh Dewan Pastoral Paroki dan semua saudara-saudara yang sukarela ikut datang membantu panitia. Terima kasih juga kepada semua pihak keamanan yang memberi kita rasa aman boleh beribadah dengan baik. Akhirnya saudara-saudara kekasih, saya sampaikan kembali bahwa minggu depan adalah Minggu Kerahiman. Sedapat mungkin kita berdoa korong ke setiap hari sebelum Pesta Kerahiman. Syukur-syukur kalau ada yang ikut novena. Novena berarti ada bahan khusus, didoakan tiap hari dengan tema-tema yang dianjurkan oleh Yesus kepada Saudara Faustina. Sedapat mungkin pada jam yang sama, kecuali hari ini karena kemarin karena susah, mungkin ada orang yang 2 malam, karena kita ibarat malam kita bisa ambil siang. Selanjutnya untuk air suci sudah disampaikan Pak Alok tadi, mohon ambil secukupnya. Berkat yang penting bukan jumlahnya air. Karena biasa kita bawa jerigen, orang lain tidak dapat. Ini berkat Tuhan itu sama, sedikit atau banyak sama. Saya kira berkat yang diminta bukan airnya. Sehingga mau kita bawa botol yang wajar saja. Tahun-tahun lalu sebelum corona, di sini menjadi kubangan. Air tumpah-tumpah dan kotor lantai. Kan orang ambil sendiri. Nah, sekarang akan diatur oleh koster. Seberapa koster kasih kita, itu kita ambil. Nanti kalau habis lagi kita datang ambil lagi di sini. Daripada terbuang-buang, pada itu sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau air sudah diberkati itu, jangan bilang sudah kotor, lalu kita bukan sembarang saja. Semua barang-barang sudah diberkati, sudah menjadi milik Tuhan. Diberkati, dikuduskan berarti disatukan dengan Tuhan. Maka kalau ada barang-barang suci yang rusak, jangan dibuang di jalanan, jangan dibuang di tempat sampah. Cari tanah yang bersih, kuburkan di situ. Jangan hormat. Air kudus yang dianggap sudah kotor, ditumpahkan dengan baik di tempat yang bersih. Jangan dibuang sembarang saja. Karena itu sudah menyatu dengan Tuhan. Kalau kita merendahkan itu sama dengan merendahkan simbol kehadiran Tuhan sendiri. Ya. Sekira itu yang saya sampaikan, kita akhiri dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini
Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Bersoraklah para malaikat di surga, lalukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarah